Di sebuah masa ketika kerajaan Demak Bintoro sedang berada di puncak kejayaannya, hiduplah seorang tokoh yang namanya melegenda di tanah Jawa, dialah Ki Ageng Sela. Meskipun ia masih memiliki garis keturunan darah biru dari kerajaan Majapahit, Ki Ageng Sela memilih jalan hidup yang jauh dari kemewahan istana. Ia lebih senang tinggal di desa Sela, berbaur dengan rakyat biasa, dan menghabiskan hari-harinya sebagai seorang petani yang sederhana. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa, hasil dari laku prihatin dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Suatu sore di musim penghujan, suasana di persawahan desa berubah mencekam. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi hitam pekat. Awan tebal bergulung-gulung seolah membawa pesan kemarahan dari langit. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan pepohonan hingga akar-akarnya seakan hendak tercabut. Para petani yang sedang bekerja panik dan berlarian mencari tempat berteduh. Mereka berteriak memanggil Ki Ageng Sela yang masih tenang mencangkul di tengah sawah, memintanya untuk segera menepi karena badai kali ini terasa sangat berbeda dan berbahaya. Namun, Ki Ageng Sela tidak bergeming. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh gemuruh guntur yang mulai bersahut-sahutan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya yang sangat menyilaukan menyambar dari langit. Itu bukan petir biasa. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai bledek, sebuah wujud energi alam yang konon memiliki nyawa. Petir itu meliuk-liuk di udara seperti ular api raksasa, mengincar Ki Ageng Sela yang berdiri sendirian di hamparan tanah lapang. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, petir itu menyambar tepat ke arah tubuh Ki Ageng. Jika itu menimpa orang biasa, tubuhnya pasti sudah hangus tak bersisa. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Bukannya menghindar atau lari ketakutan, Ki Ageng Sela justru menyambut sambaran itu. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat dan dilandasi ketenangan batin yang sempurna, ia menangkap wujud petir itu dengan tangan kosong. Ternyata, wujud asli petir itu menyerupai seekor naga atau makhluk tua yang memancarkan hawa panas luar biasa. Makhluk itu meronta-ronta dalam genggaman Ki Ageng, berusaha melepaskan diri. Namun, cengkeraman Ki Ageng begitu kuat. Ia tidak menggunakan senjata tajam atau mantra penghancur, melainkan kekuatan doa dan keberanian murni. Ki Ageng kemudian menyeret makhluk petir itu ke sebuah pohon gandri yang tumbuh kokoh di pematang sawah. Dengan cekatan, ia mengikat tubuh petir itu ke batang pohon agar tidak lagi membahayakan warga desa. Seketika itu juga, hujan deras yang mengguyur perlahan mereda, dan para warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa ternganga tak percaya. Kabar tentang kesaktian Ki Ageng Sela yang berhasil menangkap petir segera menyebar luas, hingga ke telinga Sultan Trenggana, penguasa kerajaan Demak. Sultan yang penasaran kemudian mengutus prajuritnya untuk memanggil Ki Ageng Sela dan memintanya membawa serta